60 dari nyanyian rohani. Dan saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. 360. Nyanyian rohani nomor 360. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindulah. Dari atas, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lagi, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lagi dari atas, sekali lagi. Dan doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Terima kasih Kau masih memberikan kekuatan kepada kami untuk berada pada season yang kedua ini. Kami percaya season 1 sudah Tuhan tolong, season yang kedua lebih Tuhan menolong kami semua, Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Tuhan urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat apapun juga kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 125. 125 dari nyanyian rohani. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya.
Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Dari atas, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, lagi kur. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, masih kita akan tetap memuji Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 170. 170 nyanyian Psalm, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan ke. Baik, yang kedua, lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kekuatan. Bait yang ketiga, semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem bersama. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan. Lagi, sekali lagi. Janganlah menoleh ke belakang. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Puji nama Tuhan.
selama kita masih tetap berpegang teguh kepada firman pengajaran yang benar, maka kehidupan kita pasti suatu saat bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi sama mulia seperti Tuhan, dibaharui sampai kita masuk kota Yerusalem baru selama-lamanya. Kita masih akan memuji Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 123 dari nyanyian Psalm. Kebenaran maupun kuasa semua dalam nama Yesus. Perhentian bahkan sejahtera semua dalam nama Yesus. Lepasan dan sukacita, bahkan hidup yang bakal, semua yang ku ingin, yang ku butuhkan, ada sebab nama Yesus. Yesus, ada Dia penjawab doa. Yesus, Dia menolong sekarang juga. Baik, yang kedua, kasih sayang dan pujaan semua dalam nama Yesus. Dan kesembuhan yang heran semua dalam nama Yesus. Hangatnya persekutuan, sebab firman mempelai heran, berkuasa dan memberi pengharapan, semua di dalam nama. Sekali lagi, bait yang kedua sekali lagi. Kasih sayang dan pujaan semua dalam nama Yesus. Dan kesembuhan yang heran semua dalam nama Yesus. Hangatnya persekutuan, sebab firman mempelai heran, berkuasa dan memberi pengharapan di dalam nama Yesus. Yesus, ada Dia penjawab doa. Yesus, Dia menolong
sekarang. Sekali lagi, Kur. Yesus, ada Dia penjawab doa. Yesus, Dia menolong sekarang juga. Biarlah ini menjadi keyakinan kita di dalam hati kita. Apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita tetap berpegang pada firman pengajaran, di dalamnya ada kuasa nama Yesus yang memberikan kita pengharapan, bahkan pengharapan yang tertinggi, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian nomor 151 dari nyanyian Psallo, dan sama-sama saya undang kita sama-sama berdiri untuk menyambut firman Tuhan. 151. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Demikian kerinduan kami semua, Tuhan. Biarlah Engkau penuhkan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kami bisa menerima kebenaran pribadi-Mu, Tuhan. Kami bisa menerima kebenaran Allah. Kami bisa hidup benar di dalam Engkau. Kami bisa, Tuhan, mengalami penyucian dan keubahan sampai sempurna seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami pada season yang kedua ini, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu,
Benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan kepada kami semua. Berikan kelembutan hati. Jangan sampai kami kering tanpa arti. Tuhan tolong semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih mempelajari dari Keluaran pasal 6 kebenaran Allah. Jadi kita harus percaya, yakin Allah itu ada dan benar. Nah, didahului Keluaran 5 dulu. Jadi kalau kita bisa menerima kebenaran dalam firman, kita bisa menerima pengajaran yang benar, menolak yang tidak benar, baru kita bisa terima kebenaran Allah. Ya, bahwa Allah itu ada dan benar. Dari firman kita tahu, tidak dari siapa-siapa. Kalau kita firman saja belum bisa membedakan benar dan salah, nanti Allah tidak tahu juga. Ya, bangsa Israel, Allah lembu emas dibilang Allah. Wah, ini Allah yang kami sembah, Allah yang hebat lah itu. Ayo, Lempinel perhatikan ya, harus tahu dulu, harus bisa menerima kebenaran dalam firman atau firman pengajaran benar dan tolak yang tidak benar. Soalnya biar kita dikatakan apa saja biar saja. Soalnya kita baru bisa menerima kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Percaya bahwa Allah itu ada dan benar. Buktinya apa? Allah itu ada dan benar. Nomor satu ada pribadinya. Yang kedua ada namanya. Yang ketiga ada aktivitasnya. Ada perbuatannya. Ada aktivitasnya. Keluaran 6 ayat 3 sampai 12. Keluaran 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Jadi begitu urutannya. Ya, kita bersyukur mempelajari kitab Keluaran. Tahu, jadi tidak ngawur. Orang, Allah itu hebat. Tapi tidak tahu pengajaran yang benar. Kayak seperti Israel nanti. Ya, lembu emas dibilang Allah itu hebat, luar biasa lah. Itu. Ayo kebenaran firman dulu. Itu baru hati nurani baik. Tahu yang benar, ini firman yang benar, ini yang tidak benar jangan. Baru bisa terima Allah yang benar. Ya, ada pribadinya kita bisa terima. Ada namanya bisa kita terima. Dan ada aktivitasnya. Yang ketiga, Keluaran 6 ayat 3 sampai ayat 12. Keluaran 6 ayat 3 sampai 12. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku, dan seterusnya sampai 12. Ini ada aktivitasnya. Dari pembacaan kita ayat 3 dan 4 ada dua macam aktivitas Allah yang benar itu. Ada dua macam aktivitas Allah yang benar, bukan Allah yang tidak benar. Kalau pengajaran tidak benar, Allahnya tidak benar. Kalau pengajaran benar, Allahnya benar. Sehingga ada dua aktivitas Allah yang benar. Nomor 1 ayat 3, membuat perjanjian. Membuat perjanjian. Itu saja. Ini aktivitas Allah yang benar. Nomor 1, membuat perjanjian. Membuat perjanjian. Saja. Apa itu? Perjanjian yaitu di ayat yang ketiga tadi, untuk memberikan tanah Kanaan. Membuat perjanjian. Saja. Jadi perjanjian Tuhan kepada kita adalah mewarisi Kanaan Samawi. Kalau dulu perjanjian Tuhan kepada Israel tanah Kanaan di Timur Tengah. Ya, sekarang kepada kita Kanaan Samawi, yaitu hidup kekal di surga. Ini perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian Tuhan kepada kita mewarisi tanah Kanaan Samawi, yaitu hidup kekal di surga.
Ini perjanjian Tuhan kepada kita. Yang kedua, ayat 4, ini aktivitas Tuhan yang kedua, Allah yang benar, tapi aku sudah mendengar juga erangan orang Israel. Erang orang Israel yang diperbudak. Jadi yang kedua, mendengarkan keluh kesah kita. Erangan dan keluhan. Keluhan dan erangan kita. Keluh kesah kita. Mendengar keluhan dan erangan kita. Mengeluh dan mengerang. Itu saja, mengeluh dan mengerang. Ini terutama banyak keluhan, banyak erangan mengenai perkara-perkara jasmani di bumi ini. Mungkin ekonomi, segi ekonomi banyak keluhan. Segi kesehatan, penyakit, wah banyak mengeluh, mengerang. Baik, tapi puncaknya keluhan dan erangan itu yaitu nanti Wahyu 12 ayat 1 saat kita menghadapi naga merah. Ini puncaknya. Banyak keluhan erangan di dunia ini terutama menyangkut perkara jasmani. Ekonomi, kesehatan, nikah, rumah tangga banyak mengerang, mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi puncak keluhan dan erangan di dalam Wahyu 12 itu saja. Puncak keluhan dan erangan dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 4. Wahyu 12 ayat 1 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan, itulah gereja Tuhan, berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan dalam penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Itu erangan, keluhan dan erangan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 bertanduk 10 dan di atas kepalanya 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi ini puncak keluhan erangan. Nomor 1 menghadapi naga. Menghadapi naga. Itu saja. Naga ini gambaran dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, itu naga. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itu menghadapi naga sekarang kita. Saja berapa banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang diseret naga. Dosa sampai puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan, merokok, mabuk, narkoba, saja berzina, saja nikah yang salah, banyak sekali. Saja banyak sekali. Dan kita ditipu, saja seringkali, pendeta itu hebat. Ya kalau kita kenal, waduh nikahnya dia hancur. Satu waktu saya bukan menghina, saja, tapi orang mengeluh-elukan, waduh itu datang di Surabaya, datang, luar biasa. Padahal saya kenal baik bagaimana nikahnya itu. Saya mengeluh dalam hati, kasihan ya begini nih. Kasihan betul, ditipu orang-orang itu. Ditipu orang-orang itu. Makanya jaga. Jadi kita jaga pribadi kita, hati-hati. Ekor naga itu, maaf, di ekor naga ada alat reproduksi kemaluan di ekor ular. Itu yang menyeret. Hati-hati. Saya didoakan juga. Saya tidak mampu juga didoakan. Berapa banyak pribadi yang terseret dosa makan minum, kawin mengawinkan, homoseks, lesbian, nikah yang salah, hancur tapi merasa benar. Enggak apa-apa begini. Malah dia khotbah di mana-mana. Ya, saya cuma dalam hati, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya, jangan sampai mereka dibodohi, ditipu. Ya, Tuhan tolong. Juga ekor naga ini juga ajaran-ajaran sesat hari-hari ini. Hati-hati ajaran sesat. Saudara, itu ekor naga. Ajaran-ajaran sesat juga. Saudara, kita mohon ekor naga ini juga pencobaan-pencobaan di segala bidang. Nah, ini yang kita hadapi. Saudara, kita hadapi. Ini saudara, masalah-masalah. Nah, kita mengeluh mengerang kepada Tuhan. Bagaimana perempuan hendak melahirkan melawan naga? Tidak bisa. Mau bagaimanapun tidak bisa. Ya hanya mengeluh mengerang pada Tuhan. Amin. Mengeluh mengerang. Dan yang kedua, puncak keluhan erangan ini yaitu pembebasan tubuh. Kita harus berubah. Pembebasan tubuh.
manusia daging diubahkan sampai terlepas betul-betul dari dunia. Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8, surat Roma. Saja, pasal yang ke Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, ya, ayat yang ke-22, Roma 8 ayat 22, saja. Sebab itu kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin, mengerang. Dan bukan hanya mereka saja, bukan manusia di luar Yesus saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jangan sombong. Ini sudah terima karunia sulung roh, dipakai Tuhan, dan jangan sombong. Ini tetap kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Nah, ini satu. Mengeluh mengerang untuk dibebaskan dari manusia darah daging. Artinya kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengeluh mengerang. Mulai dengan mengakui dosa, itu manusia rohani. Mengakui dosa. Mengakui yang benar. Ini kita bicara kebenaran. Mengakui dosa-dosa kita dan mengakui yang benar. Harus diakui yang benar itu. Jangan ditutup-tutupi. Dosa jangan ditutupi. Kebenaran jangan ditutupi. Soalnya harus mengakui segala dosa. Kalau orang mengakui dosa, akan mengakui kebenaran Tuhan. Pengajaran yang benar diakui. Ini yang benar. Ya, tapi kalau orang menutupi dosa, dia akan tutupi pengajaran benar dengan fitnah. Oh, dia kebenaran sendiri tuh. Dia itu jahat. Dia ini. Kan tutupi. Ya, ini pelajaran bagi saya. Pelajaran bagi kita. Kalau kita menutupi dosa, akan menutupi kebenaran Tuhan. Kalau pendeta, gembala, perhatikan lempinan, gembala menutupi dosanya, dia tidak akan berani menyampaikan firman yang benar. Tidak akan berani. Tidak akan berani. Soalnya dia akan sampaikan firman yang ya itu aja yang senang orang, tidak ada dosa, tidak ada ini, senang. Soalnya itu tidak berani dia. Soalnya, tapi kalau kita mengakui, membuka aib kita, dosa-dosa kita, kita berani juga. Soalnya memberitakan pembukaan firman, keras apapun kita berani. Sekeras apapun kita berani. Soalnya semoga kita mengerti. Kita berani mengakui kebenaran Tuhan, kebenaran pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, ini tubuh. Sampai satu waktu jika Yesus datang, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Tubuh yang mulia seperti dia. Dan kita akan terangkat bebas dari Mesir, bebas dari dunia. Terangkat di awan-awan yang permai. Menuju Kanaan Samawi. Hidup kekal di Yerusalem. Ini keluhan erangan. Perkara jasmani ada. Tapi juga perkara rohani. Mengeluh, mengerang. Menghadapi dosa sampai puncaknya dosa. Menghadapi ajaran-ajaran palsu yang menipu. Yang membimbangkan kita, menipu kita hari-hari ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya mengatakan, saudara, paling murni itu sudah penggembalaan. Sudah tahu, saudara. Gembalanya misalnya berkhotbah, ayo berkorban. Lah. Dia sendiri tidak mau berkorban. Tahu kita tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Kalau orang lain, korban. Padahal dia engkel-engkelan itu apa? Pesawat saya harus ini. Wah, padahal dia tawar-menawar. Hotel saya harus ini. Dia sendiri tidak berkorban. Orang suruh korban. Dia mau datang saja. Pesawat saya harus ini. Mobil saya harus ini. Hotel saya harus. Belum anak cucu saya. Tidak mau berkorban. Tapi firmannya supaya panitia senang. Ayo korban. Cuma panitia yang senang. Padahal tidak benar. Tidak benar. Paling murni itu penggembalaan. Tidak ada semurni penggembalaan. Amin, saudara. Amin. Itu penggembala. Paling murni. Jangan percaya orang lain bisa kelihatan pura-pura baik. Ya. Kalau gembala sudah kelihatan tiap hari. Mau pura-pura baik, mau ini tahu sudah orang. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, baik. Itu suatu keluhan erangan kita. Tuhan mendengar semuanya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5. Jadi, suatu untuk sebelum ayat 5 sampai 7 ditulis dulu. Untuk melaksanakan aktivitasnya, yaitu menggenapi janjinya dan mendengar keluhan kita,
untuk bisa menggenapi janjinya dan mendengar keluhan kita, maka Tuhan menyatakan dua hal. Tuhan menyatakan dua hal. Yang pertama ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Jadi untuk bisa menggenapi janji dan mendengar keluhan kita, itu aktivitas Tuhan, maka Tuhan menyatakan dua hal. Tuhan menyatakan dua hal. So, ya. Yang pertama ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Mari kita baca. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Akulah Tuhan, garis bawah. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, ya, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan saya mohon komputer terjemahan lama, ya, komputer terjemahan lama. Nanti disiapkan. Akulah Tuhan, ya, akulah Tuhan, terjemahan lama, ya. Sebab itu katakanlah kepada mulai awalnya, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, maka aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan teracung dan dengan hukuman yang berat. Ayat 6, ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dua kali. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 3 kali disebutkan. Jadi untuk bisa menggenapi janjinya dan mendengar keluh kesah kita, maka Tuhan menyatakan 2 hal. Yang pertama, yaitu 3 kali disebutkan akulah Tuhan. 3 kali disebutkan akulah Tuhan. Ya, 3 kali penyebutan ini menunjuk adanya 3 oknum Allah dalam satu pribadi tadi. Akulah Tuhan. 3 kali disebutkan akulah Tuhan. Ini menunjuk atau mengungkapkan adanya 3 oknum Allah dalam satu pribadi. 3 oknum dalam satu pribadi Allah, pribadi Tuhan. Yaitu Allah Bapa, Tuhan, Anak Allah, Yesus, dan Allah Roh Kudus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi yang bekerja Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus lengkap. Mengerti, saudara ya? Jadi untuk menggenapi janjinya pada kita, mendengar erangan kita, itu yang bekerja itu semua Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak separuh-separuh. Tidak Allah Bapa saja, ya Anak Allah saja, Allah Roh Kudus saja. Tidak. Lengkap. Amin. Lengkap. Nah, kita juga punya 3 oknum dalam satu pribadi. Kita juga punya 3 oknum dalam satu pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan kalau melayani juga lengkap dong. Lengkap juga, jangan separuh-separuh. Mengerti? Jadi tadi 3 kali disuruh aku akan. Jadi Tuhan bekerja dengan lengkap. 3 oknum dalam satu pribadi Allah. Lengkap. Nah, kita punya tubuh, jiwa, roh. Jadi, ya, seperti Allah dalam aktivitasnya melibatkan 3 oknum dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti Allah dalam aktivitasnya melibatkan 3 oknum dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam melayani kita harus melibatkan tubuh, jiwa, roh kita. Ingat pelajaran keledai? Ingat. Keledai cuma tenaganya saja. Kalau orang ada jiwa rohnya. Lempinel, perhatikan. Kita semua. Ya. Jadi Allah bekerja dengan 3 oknum. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Lengkap. Sebab itu kita juga bekerja melayani dengan tubuh, jiwa, roh. Nah, dengan tubuh, kekuatan ini tubuh. Rajin. Dengan tubuh, rajin. Karena inisiatif. Rajin jangan karena disuruh.
Nanti hamba Tuhan suruh-suruh. Lebih celaka lagi disuruh nyuruh yang lain. Waduh, sudah tidak bisa diharapkan. Ini tubuh rajin karena inisiatif. Rajin karena inisiatif. Bukan karena disuruh. Ya. Kemudian tapi juga libatkan jiwa roh. Jiwa dan roh. Ya. Jiwa roh. Jiwa itu pikiran. Roh itu perasaan. Pikiran dan hati. Pikiran dan perasaan harus dilibatkan. Ya, harus dilibatkan. Saudaraku ya. Perhatikan baik-baik. Harus dilibatkan. Apa itu? Melibatkan pikiran perasaan. Ya. Hikmat. Pikiran perasaan yang bijaksana. Bijaksana. Ya. Yang bijaksana. Nah, itu yang bijaksana. Gelas. Tahu kekuatannya, oh tipis. Ya, jangan diberi air panas yang sangat panas. Tar, pecah. Nah, itu hikmat namanya. Hikmat. Itu pikiran perasaan. Jangan ngawur-ngawur. Ya, saya beri contoh tempo hari cabut kabel lah. Tahu itu elektronik itu sangat peka. Nggak bisa dicabut kabelnya, yang harus apanya itu? Jacknya yang harus dicabut. Tapi karena nggak sampai tarik aja prak. Satu kali ya sudah pakai hikmat, kebijaksanaan. Pakai hikmat. Naik sepeda motornya sudah tua. Suikat sampai. Pakai hikmat. Pakai hikmat. Nah, kalau cuma melayani tenaga, maaf, nanti jadi keledai sungguhan. Keledai itu gambaran bangsa kafir. Tapi seringkali keledai sungguhan, dia cuma tenaga, prak, hancur semua. Jangan, pakai hikmat. Nah, itu pikiran perasaan. Rendah hati, lemah lembut. Nah, itu pikiran perasaan. Rendah hati, lemah lembut. Itu melayani. Dengan rendah hati, lemah lembut. Ya, rendah hati ngaku dosa. Jangan sombong. Nyala-nyalakan orang aja. Janganlah. Rendah hati mengakui dosa justru. Aduh, saya salah. Saya tidak layak. Ini rendah hati. Saya tidak layak. Saya tidak layak. Lemah lembut, mengampuni orang lain. Nah, itu. Ini melayani dengan jiwa dan roh, pikiran perasaan. Dan taat dengar-dengaran. Nah, ini yang penting. Taat dengar-dengaran. Kalau tidak taat ya percuma. Tidak ada gunanya. Nyala engkau, aku sudah mengusir setan. Nyala engkau, tidak ada gunanya. Coba bayangkan, sekarang puasa kita haus. Lalu saya suruh pengerja. Hei, ambilkan air minum. Ambil laptop yang mahal. Percuma. Oh, saya berkorban loh. Om cuma minta air minum. Saya kasih laptop 10 juta air minum. Tidak usah bayar. Tidak ada gunanya kalau tidak taat. Biar saudara dan saya mengklaim. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya berkorban ini saya melayani. Tapi kalau tidak taat. Enyalang. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lempinel datang di sini 9 bulan, tidak ada gunanya kalau melawan, tidak taat. Tidak ada gunanya. Justru harus merendahkan diri. Tidak ada gunanya. Coba nanti saudara di ladang Tuhan kan melawan. Nah itu saja. Hati-hati bergaul di Lempinel, hati-hati juga. Ya. Pengalaman saya bersama istri saya kalau lihat-lihat ke daerah ini. Ada murid-murid, oh iya waktu Lempinel dia pergaulannya dengan yang suka nah itu sekarang dia was di sana. Akhirnya terkeluar. Saja, nah begitu. Saja. Sudah tahu di Lempinel ini sudah tahu. Kalau orang baik dia cari pergaulan yang benar. Omongan-omongan miring dia malah tidak mau. Wah darah Yesus tidak mau aku. Nggak mau. Perhatikan baik-baik. Saja taat dengarkan. Kalau tidak taat, tidak ada gunanya, percuma. Biar sudah berkorban sampai nyawa, kalau tidak taat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Taat dengar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu ukuran pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, ukuran pelayanan yang berhasil. Taat dengar-dengaran, membuka pintu surga. Membuka pintu surga.
Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Taat membuka pintu surga. Ayo jangan sia-sia. Saya sudah menyerahkan semua. Saudara menyerahkan diri pada Tuhan. Jemaat menyerahkan apa pada Tuhan. Sudah banyak waktu dan jangan sia-sia. Jangan cuma tenaga. Sampai kepada ketaatan. Sampai kepada perasaan, pikiran, perasaan, ketaatan. Itu yang berkenan, itu yang berhasil. Membuka pintu surga. Ya, taat dalam segala hal. Taat dalam segala hal. Kuncinya hanya ini. Kembali. Satu waktu saya terima telepon. Oh kok firman terus ini. Stop. Saya tidak mau diajar. Stop. Saya diajar Ompong dan Om Yu. Kembali ke firman. Jangan stop. Saya tidak mau. Stop. Ngamuk dia. Tidak terserah. Stop. Saya tidak mau. Tidak mau mendengar ajaran asing. Saya tidak mau. Kok firman. Loh, Om Yu itu selalu begini. Kembali ke firman. Ini aja patokan kita. Ini saja. Ompong. Kalau Ompong begini. Kalau Om Yu diangkat. Saya digembalakan dua-duanya. Diangkat. Kalau Ompong begini. Kembali ke firman. Jangan. Kalau kasih tanpa firman, tidak ada. Kasih tanpa ketaatan itu daging. Bukan kasih itu, keinginan daging. Tanpa ketaatan. Saya semua bermula dari ketaatan pada firman. Ayo belajar di season 2 ini. Saya juga. Saya banyak pelayanan tuh tiap hari khotbah 2 kali. Jangan cuma keledai. Jangan cuma tenaga yang diperas. Tapi melayani dengan pikiran, perasaan, ketaatan. Itu yang berkenan dan berhasil di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa. Ya, ayo sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, saudaraku. Ini yang kedua. Harus dibaca semua ini dalam terjemahan lama. Ya, komputer dalam terjemahan lama. Mari kita baca lagi. Saudara, dalam Keluaran 6. Yang kedua ini saya sebut dulu. 7 kali Tuhan menyatakan aku akan. Aku akan. Tadi 3 kali menyatakan akulah Tuhan. Nah ini untuk memenuhi aktivitasnya. Memberikan janjinya sepenuh. Untuk mendengar keluh kesah kita. Nah, Tuhan menampilkan 2 hal. 3 kali aku akan. Dan 7 kali. 3 kali akulah Tuhan. Maaf. 7 kali aku akan. Itu di terjemahan lama. Ya, 7 kali aku akan. Mari kita telusuri. Keluaran pasal 6 tadi. Mari. Keluaran pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu. 1. Aku akan membebaskan. Di terjemahan lama. Aku kelak membawa akan kamu. Aku akan membebaskan. Melepaskan kamu. Ya. Melepaskan kamu. Aku akan 1 kali. Kemudian melepaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan ini di terjemahan baru langsung melepaskan. Maksudnya aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Ya, itu. Aku akan melepaskan kamu kelak dari perhambaan. Aku akan 2 kali. Ya, 2 kali. Dan aku akan menebus kamu 3 kali. Aku akan menebus kamu. Itu di terjemahan lama. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Berapa sudah? 1, 2, 3. Ya, 3 kali sudah ya. 3 kali. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku 4 kali. Dan aku akan menjadi Allahmu 5 kali. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7. Dan aku akan 6 kali membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah. 7. Ya, sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 7 kali aku akan. Jadi Keluaran 6 ayat 5-7 itu 3 kali akulah Tuhan. Itu Allah Tritunggal. Ayo kalau bekerja tubuh jiwa roh. Ya, tubuh. Pakai hikmat lah. Ya, pakai hikmat. Ya, ini saja. Pakai hikmat.
Ya, misalnya saudara lagi bersih-bersih, kemudian ada orang ngangkat berat-berat, apalagi perempuan dari pasar. Ya, saudara lagi ngelap, lihat perempuan ngangkat belanjaan dari pasar. Wah, aku sedang melayani. Nah, itu namanya tubuh itu keledai, enggak ngerti itu. Keledai itu enggak ngerti keledai. Ada orang jatuh sampai pingsan, keledai enggak tahu, ya sudah. Tapi kalau manusia tahu, oh ini perlu pertolongan, ini nanti bisa, ini dulu. Ngerti? Ngerti? Nah, itu pakai ya, tubuh jiwa roh dipakai semua. Jangan cuma tubuh saja. Ya, kalau tubuh saja hancur semua, tidak ada perasaannya, hancur. Mau menolong jadi hancur semua. Ya. Kemudian yang kedua, 7 kali aku akan. 7 kali aku akan. Mari, 7 kali aku akan. Itu angka 7 menunjuk kesempurnaan. Ya, hal ini ya tadi B, 7 kali Tuhan menyatakan aku akan. Kalau Lempinel tulis lihat terjemahan lama. Supaya kalau nanti saudara mau terangkan pakai terjemahan baru, saudara pusing 7 keliling. Tidak jadi 7 perbuatan Allah, pusing 7 keliling. Mana om? Aku akan cuma 1 om. Mana? Pusing 7 keliling. Ingat loh ya. Nasihat saya tulis, setumpul-tumpulnya pensil lebih tajam dari otakku. Otak kita. Setumpulnya pensil. Makanya saya kalau ngajar selalu ada ini. Ya, selalu ada. Nah, setumpul-tumpulnya pensil, saya memberitakan firman bukan untuk gaya-gaya ini. So, ya, di sini. Ya, supaya kelihatan pendeta lah, ada pulpennya. Bukan itu nomor 1. Nomor 1 kalau ada apa firman saya dengar, saya di mimbar dapat firman, langsung saya catat. Langsung saya catat. Mengerti? Nah, itu rahasianya. Sudah rahasia ini dibuka, ini rahasia ini sudah. Ya. Ini penting ini. Ya, mau khotbah, mau mengajar harus bawa ini. Kalau sudah lupa di kelas saya pasti Denny saya suruh. Dan ambil dan pensil. Ya, itu. Kadang-kadang dia ambil pensil yang tidak ada apa-apanya. Ya, belum diraut, tidak apa-apa. Tidak enak saya ngajar itu. Ya, kalau tidak ada pensil, tidak ada ini sudah seperti dilucuti. Sudah seperti dilucuti, ngerti? Sudah tidak bisa, tidak dilucuti. Sudah dilucuti. Nah, itu cirinya guru dan gembala. Nah, jangan lupa. Karena firman itu diulang-ulang. Jadi ada kemajuan di mimbar, kemajuan waktu ngajar, catat lagi ayatnya. Catat lagi ayatnya. Itu guru dan gembala. Guru dan gembala. Ya, oke? Nah, semoga mengerti. Ayo. Jadi 7 kali Tuhan menyatakan aku akan. Lihat terjemahan lama. Jemaat juga. Jadi jangan baca mana Pak Wi ini ngawur ini. Ya, lihat terjemahan lama. Ya, lihat terjemahan lama. Nah, 7 itu sempurna. Jadi hal ini mengungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan atau aktivitas Tuhan itu sempurna. Tidak usah bingung. Aktivitas Tuhan itu tidak mungkin salah. Sempurna. Amin. Sempurna. Jangan curiga sama Tuhan. Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Sempurna. Amin. Amin. Sempurna. Janganlah mau melawan Tuhan. Jangan. Kalau melawan Tuhan dia tidak sempurna. Gitu. Ikutilah. Kenapa harus terjadi begini? Ikutilah. Ikutilah. Perbuatan Tuhan itu sempurna. Sempurna. Ya. Semoga kita. Ada 7 macam perbuatan Tuhan yang sempurna. Mari kita pelajari. 7 macam perbuatan Tuhan yang sempurna. Titik 2. 1. Ya, yang pertama ayat 5 tadi. Saya baca ulang. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini nomor 1. 7 macam perbuatan Tuhan yang sempurna. 7 macam perbuatan Tuhan yang sempurna. 1. Aku akan membebaskan kamu dari Mesir. Mesir itu gambaran apa? Mesir dunia. Jadi artinya sekarang Tuhan membebaskan kita dari pengaruh dunia. Membebaskan kita dari pengaruh dunia. Membebaskan kita dari pengaruh dunia. Saja 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini pengaruh dunia, ini isinya dunia. Nah, ayo kita mohon. Ya, tadi mohon nama Tuhan. Betul ya? Season 1 Tuhan berikan namamu padaku.
Supaya menyeru nama Tuhan ada kuasa luar biasa. Kuasa perlindungan, kuasa pemeliharaan, kemenangan, sampai nama baru, keubahan. Sekarang berikanlah aktivitasmu di tengah kami. Apa? Membebaskan kita dari pengaruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalau mengasihi dunia, mengasihi keluarga, lebih mengasihi yang lain, ya tidak ada kasih Allah Bapa. Pilih salah satu. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini. Kemudian 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Apa isinya dunia? Ya lepas tadi. Nah, kalau sudah lepas, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita lepas dari dunia, tidak lenyap juga. Tetapi, kalau kita lepas dari dunia, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selamanya. Amin. Nah, ini. Tinggal pilih. Lepas dari dunia, melakukan kehendak Bapa, mengasihi Bapa. Kalau ikuti dunia, ya melawan Tuhan. Tidak taat. Melawan Tuhan. Semoga kita mengerti. Yuk, kita pelajari dulu isinya dunia, pengaruh dunia. Isinya dunia atau pengaruh dunia. Pertama, keinginan mata. Keinginan mata. Ini menyangkut dosa makan minum. Keinginan mata menyangkut dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba, dan lain-lain. Merokok, mabuk, narkoba. Itu keinginan mata. Seperti Hawa, lihat buah, paling enak ini. Matanya ingin. Dia makan. Nah, ini juga, enak itu. Merokok, seneng ya. Hujan-hujan mungkin, enak. Keinginan mata. Ya, merokok, mabuk, narkoba. Itu. Kemudian keinginan daging. Keinginan daging ini dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Ya, lewat perbuatan, perkataan, angan-angan pikiran. Nah, itu dunia. Keinginan daging. Keinginan daging. Yaitu dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Lewat perbuatan, perkataan, angan-angan pikiran. Nah, ini harus lepas. Harus lepas. Kemudian juga nikah yang salah, kawin campur. Nah, itu keinginan daging. Hati-hati loh ya. Banyak lulusan Lempinel juga yang kawin campur. Banyak. Lulusan-lulusan yang dulu-dulu itu. Mulai angkatan 1 sampai banyak itu. Nah, inilah keinginan daging. Kalau sudah ingin, enggak mau yang lain. Sudah dinasehati gembalanya, dinasehati siapa, enggak mau. Kawin campur. Kawin cerai juga lulusan Lempinel. Kawin cerai. Hati-hati. Ya, kawin cerai, kawin campur, kawin cerai. Sudah dinasihati juga nama. Dan tidak ikut kawin cerai tapi melayani kawin cerai juga banyak. Melayani, setuju dengan kawin cerai, ajaran Farisi. Setuju. Tadi malam yang dengar di WR Supratman, ajaran Farisi, kawin cerai. Banyak lulusan Lempinel ya demikian. Dulu saya punya teman, baru masih satu Lempinel angkatan 18. Dia sudah gembala. Ya, satu waktu dia menangis di kamar itu. Loh, kenapa Pak? Saya bilang, saya kena firman tadi pelajaran Keluaran. Kayak kena firman. Kenapa? Ya saya mengawinkan orang salah, kawin cerai sudah. Waduh, bagaimana saya? Ya, bagaimana? Ya konsultasi lah Pak, saya bilang. Karena saya bukan hamba Tuhan juga. Gimana caranya? Aku enggak ngerti. Tapi dia enggak ngerti. Saya enggak ngerti. Cobalah konsultasi, saya bilang. Itu. Tangis dia kena firman. Nah, tapi sekarang lain. Sudah lulusan Lempinel begitu. Nah, ini yang kita harus jaga. Ini isinya dunia. Kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Kumpul kebo. Sampai di situ. Itulah isinya dunia. Keinginan mata, keinginan daging. Hati-hati betul. Sangat hati-hati.
Soal nikah ini hati-hati. Nikahnya hamba Tuhan hati-hati. Nikah sidang jemaat. Dan soal melayani nikah harus hati-hati. Harus hati-hati. Saudara, melayani nikah. Harus jelas surat-suratnya. Makanya suratnya harus ada. Harus jelas. Suratnya harus ada. Saudara, kalau suratnya belum ada jangan. Ya, waktu terakhir di Medan ini, saudara, hari Senin saya datang, saya tanya, suratnya ada N1, N2, N3. Udah ada Loh, sudah ke lurah, sudah. Cuma diberi satu surat aja. Oh, enggak bisa, bukan begitu. Coba tanya. Nah, dari pihak perempuan, ada N1. Itu urus. Lurahnya yang enggak bisa itu. Nah, begitu urus, diberitahu, oh ya sudah. Saya tiru saja yang itu, N1, N2. Keluar, baru saya mau. Ada di tangan saya, baru saya mau. Kalau enggak, biarpun dia sudah sebar undangan, ada undangannya di depan saya enggak mau melayani. Harus. Ya, dia antarkan N1, N2, suratnya ada. Yang laki-laki ada, saya periksa, yang perempuan ada. Keterangan perjaka, perawan, sudah. Nah, masalah lurahnya yang apa namanya? Memalsukan ya terserah dia. Yang penting saya dari pemerintah sudah. Dari pemerintah. Sudah saya tanya juga. Sudah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Jadi nikah hamba Tuhan menentukan. Hancur majunya pelayanan nanti di dalam nikah. Ya. Nah, melayani nikah juga harus hati-hati. Memberi nasihat nikah harus hati-hati. Itu dari Opatotes. Selalu saya catat. Orang meminta nasihat tentang masalah nikah, hati-hati. Kepada orang yang mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan. Harus hati-hati. Jangan sembarang. Nah inilah pengaruh dunia. Harus bebas kita, bebas. Keinginan daging. Dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini saudaraku. Mengandalkan sesuatu lebih dari Tuhan. Mengutamakan sesuatu lebih dari pekerjaan Tuhan. Apalagi hamba Tuhan sepenuh. Itu keangkuhan itu. Mengandalkan sesuatu di dunia lebih dari Tuhan. Mengandalkan sesuatu lebih dari ibadah pelayanan. Nah itu. Mengutamakan sesuatu lebih dari ibadah pelayanan. Itu angkuh, sombong. Dan ini tidak dengar-dengaran, itu angkuh. Sudah diberi firman, sudah dinasehati, tidak mau dengar. Itu betul-betul sudah ditarik oleh dunia. Angkuh, menjadi angkuh. Ya, seringkali orang tua yang benar, sekali lagi, orang tua yang benar, benar dalam nikahnya, benar dalam firman, dalam pelayanannya. Seringkali memberi nasihat anak, sudah. Karena keinginan daging, soal nikah ini terutama, tidak taat. Kalau soal sekolah, soal ini ada banyak. Soal sekolah, soal ini, ya banyak yang menentang, tapi akhirnya ya terserahlah. Ya akhirnya bisa menerima pendapat orang tua. Tapi orang tua tidak boleh memaksa juga. Soalnya bisa menerima pendapat. Orang tua bisa terima juga, ya sudah. Tapi kalau soal nikah, soal jodoh, ya, sebagai orang tua, sebagai gembala banyak. Ini kekuatan dunia ini di sini. Dari kecil dididik menjadi sekolah minggu anak Tuhan. Nanti jatuhnya di situ. Banyak kejatuhan di jodoh. Di dalam nikah. Hati-hati. Betul-betul. Lempinel yang masih lajang, hati-hati. Ya, mungkin saudara sudah menyerah semua. Tapi nanti dalam jodoh kalau sudah keinginan daging, seperti Herodes. Nggak tahu istri orang, nggak tahu pacar orang, itu. Banyak nanti pengerja dengan pengerja bertengkar. Sudah tahu pacarnya orangnya, nggak usah dihubungi. Nggak usah. Jangan membuat keinginan daging itu melonjak-lonjak. Jangan. Ini nasihat betul, sebab sering terjadi. Ya, dan banyak dicela pengajaran. Apa itu pengerja dalam pengajaran? Sudah tahu pacarnya orang kok diambil, kok dihubungi, digoda. Janganlah, jangan. Itu keinginan daging, sampai tidak taat nanti, sampai tidak taat. Keinginan mata, daging yang membuat tidak taat, sombong nanti.
tidak taat. Tidak taat. Semoga kita bisa mengerti. Dan tidak taat berarti kalau sudah sampai tidak taat sama dengan binasa bersama. Lenyap bersama dunia. Lenyap bersama dunia. Sedang lenyap bersama dunia. Sedang lenyap bersama dunia. Hancur dan binasa bersama. Sedang. Bukan akan. Baca ayatnya. Dan dunia ini sedang lenyap. Dengan keinginannya. Jadi orang yang punya keinginan di dunia ini sedang lenyap bersama dunia. Sedang hancur dan binasa bersama dunia. Sedang lenyap. Mungkin belum terasa. Seumpama kue donat sekian masih dijilat apanya? Kue donat ada gulanya. Masih dijilat gulanya. Oh, tetap bulat. Oh, bagus kok. Belum terasa padahal sedang lenyap. Sudah mulai gulanya lenyap. Ngerti? Tidak terasa. Nanti lama-lama terasa. Makin terasa. Jangan main-main. Oh, enggak malah enak. Ya, lihat saja. Lihat saja nanti. Yang benar dia atau firman Tuhan? Yang benar dia atau firman Tuhan? Kalau saya tidak taat, enggak apa-apa malah aku tidak taat, korupsi malah diberkati. Ya, lihat saja. Yang benar dia atau firman Tuhan? Atau Alkitab? Tinggal tunggu waktunya. Entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 30 tahun. Tinggal tunggu. Tinggal tunggu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan menyesal di kemudian hari. Ayo Lempinel, tidak taat di Lempinel. Nanti tinggal tunggu di ladang Tuhan. Sekarang sudah tidak percaya, ngapain? Nanti di ladang Tuhan lihat. Nanti di ladang Tuhan. Berhasil atau tidak, lihat. Tinggal tunggu. Tunggu waktu. Lihat. Lihat. Sungguh-sungguh. Seorang mau pergi terus, saya bilang tunggulah. Berarti bukan kehendak. Wah, enggak bisa. Oh, di sana sudah memerlukan saya. Wah, banyak. Ya, oke, silakan. Saya tunggu. Wah, pertama ketemu saya ke Medan. Wah, iya bisa. Ketemu lagi sudah kecut loh. Kenapa diusir aku lah? Nah itu untung baru sekarang. Kalau nanti sudah beruban, sudah tua, baru diusir bagaimana? Bagaimana? Untung sekarang ya, cepat minta ampun kamu bertobat. Nah, yuk doa sama Tuhan. Jadi pengerja dulu di mana? Ikut dulu. Dek, biar Tuhan yang tempatkan. Nah, untung kalau cepat. Kalau seperti Yudas, tidak ada pengampunan. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Ketaatan perhatikan. Jangan dinilai dengan yang jasmani. Oh berhasil, oh ini. Jangan. Sedang lenyap. Alkitab ini tidak salah cetak. Loh bukan akan lenyap. Oh enggak. Sedang sudah lenyap dia. Sedang cuma masih sedikit sekarang. Seperti donat tuh gulanya baru dijilat. Wah masih utuh. Masih utuh. Tapi satu waktu hilang. Kalau masih ketahuan enak. Kalau seperti Yudas sudah sampai terakhir. Habis. Tidak ada kesempatan. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi ini. Nah sekarang dibalik. Tuhan melepaskan kita dari dunia. Kalau kita bebas dari dunia dan pengaruhnya oleh pekerjaan Tuhan. Kalau kita bebas dari dunia dan pengaruhnya oleh aktivitas Tuhan. Maka kita mendapatkan kasih Allah. Tadi tidak taat itu tidak ada kasih Allah. Lenyap bersama, mengasihi dunia. Tadi ditambah ya, tidak taat itu tidak ada kasih Allah. Mengasihi dunia, lenyap bersama dunia. Tapi kalau kita bebas dari dunia dan pengaruhnya oleh pekerjaan Tuhan, oleh aktivitas Tuhan, maka kita mendapatkan kasih Allah. Yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Bapa. Ayat 17, taat dengar-dengar. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah. Taat dengar-dengar. Taat dengar. Kita mendapatkan kasih Allah yang besar. Yang mendorong kita melakukan kehendak Bapa sama dengan taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengar. Semoga kita mengerti. Taat dengar-dengaran sama dengan
mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan dua tangan kepada kita. Hidup di dalam tangan Tuhan tidak lenyap. Tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Dunia tidak bisa merebut. Amin. Amin. Nah itu taat. Dengar mengasihi Tuhan. Mengulurkan tangan pada Tuhan. Terserah kau Tuhan. Kamu ke sana. Terserah kau Tuhan. Kamu harus gini. Kamu sembelih anakmu. Terserah kau Tuhan. Kamu ini sebetulnya terserah kau Tuhan. Terserah. Terserah. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Dan tidak lenyap bersama dunia. Tidak lenyap bersama dunia. Kekal selamanya. Hasilnya, mari hidup dalam tangan Tuhan, tangan kasih Tuhan. A. Markus 1:40 sampai 41. Markus 1:40 sampai 41. Mari. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya mohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Tangan kasih, tangan belas kasih. Menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir dan sembuh. Sembuh. So, ya? Menjadi sembuh orang ini. Jadi nomor 1 kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan atas penyakit jasmani. Kuasa kesembuhan atas penyakit jasmani. Yang sudah mustahil mungkin dokter bilang tidak bisa. Kalau kita taat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kuasa kesembuhan. Penyakit jasmani. Yang mungkin sudah mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil. Dan kuasa kesembuhan penyakit rohani. Kusta. Kebenaran diri sendiri. Ayo. Kebenaran diri sendiri. Nyalakan sesama. Nyalakan Tuhan. Nyalakan setan. Itu kebenaran. Tapi kalau kebenaran dari Tuhan. Menyalahkan diri sendiri. Mengaku dosa. Dan jika diampuni jangan berbuat dosa. Mengaku dosa. Dan jika diampuni jangan berbuat dosa. Semoga kita mengerti. Menjadi kebenaran dari sembuh sungguh-sungguh. Jasmani dan rohani semua. Hidup benar. Mengaku dosa. Bukan kebenaran sendiri, kebenaran dari Tuhan. Mengaku dosa. Dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Itu betul-betul sembuh. Kalau di kebaktian kaum muda. Kalau berbuat dosa itu sakit. Mesti rohaninya tidak sehat. Sakit. Kalau dibiarkan mati. Kering orang semacam. Harus dinasihati. Bawa pada Tuhan. Dinasihati. Ayo taat. Sembuh. Amin. Sehat jasmani dan rohani sehat. Kedua. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Hasil kedua. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. 16. Lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembokmu ada di ruang mata. Seperti bayi dalam gendongan tangan Tuhan. Ini hidup dalam tangan Tuhan. Taat seperti bayi dalam gendongan. Tuhan sanggup memelihara kita. Sekalipun kita tidak berdaya. Dan dalam keadaan dunia yang sulit. Padang gurun. Kita tidak berdaya. Bayi coba taruh di padang gurun. Mana bisa. Bayi ditaruh di kamar. Diberi susu. Kaleng-kaleng. Tidak bisa juga. Apalagi di padang gurun. Susah. Tidak bisa hidup. Hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Tangan belas kasih Tuhan. Mampu memelihara kehidupan kita. Sekalipun tidak berdaya. Dan di tengah kesulitan dan kemustahilan. Sampai antikris. Melindungi kita juga. Nah, melindungi. Tembok-tembokmu ada di ruang mata. Melindungi kita. Melindungi kita dari dosa-dosa. Dari ajaran palsu. Dari celaka mara bahaya. Dari antikris sampai dari hukuman Tuhan. Dilindungi. Seperti bayi dalam gendongan tangan. Dilindungi. Semua. Ya. Satu lagi terakhir. Matius 14. Matius 14. Ayat yang ke-29 mulai. Matius 14. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32. Ya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah ini.
tangan Tuhan diulurkan untuk mengangkat. Ada kuasa pengangkatan. Tadi kuasa pemeliharaan perlindungan, kuasa kesembuhan, kuasa pengangkatan bagi kehidupan yang tenggelam. Kenapa tenggelam? Bimbang. Jangan bimbang. Angin datang, Petrus bimbang. Terutama bimbang terhadap pengajaran yang benar. Jangan karena suara-suara asing, jangan. Oh, waktu Petrus tidak bimbang, hanya mendengar suara Tuhan, datanglah. Suara Tuhan, datanglah. Biar air datang bisa. Amin? Bisa. Tapi begitu suara lain, angin. Waduh, bimbang pada suara Tuhan. Ngerti? Lempinel? Ngerti? Ngerti? Nah, kalau saudara pegang yang di lempinel ini, biar saudara dihantam gelombang ombak. Datanglah, Tuhan bilang. Datang. Layanilah. Layani. Biar tak makan terserah. Kuat. Tapi begitu dengar suara asing, ajaran lain, saudara jadi bimbang. Loh, mana yang benar? Kok enakan ini? Ajaran asing itu enak bagi daging. Kalau pengajaran itu sakit, pedang itu sakit. Kok enakan ini? Ya boleh ini, boleh itu. Boleh. Begitu bimbang, jangankan air laut bergelombang. Laut yang tenang pun tenggelam. Tenggelam. Tidak bisa bimbang. Ya, ayo sungguh-sungguh siang ini Tuhan ulurkan tangan. Kembali. Yang Tuhan nantikan otomatis. Orang tenggelam itu. Kalau masih ada yang bimbang sekian bulan di sini. Kok berat sekali ya. Wah, nanti tak boleh gini, tak boleh fellowship sana sini. Bukan tak boleh fellowship, harus. Tapi dengan yang satu pengajar. Enak teman saya. Kalau sudah bimbang, hati-hati. Bahaya. Ayo siang ini ditunggu. Sidang jemaat saya kalau merosot, tenggelam, ditunggu cuma orang tenggelam, angkat tangan. Pegang satu pengajaran lagi. Amin. Pegang tangan Tuhan, pegang satu pengajar. Dan mulut hanya berteriak, Yesus tolong. Yesus tolong. Jangan berteriak Thomas, jangan berharap yang lain, anakku, orang tuaku, Thomas temanku, pendetaku yang hebat, jangan. Yesus tolong. Hanya berharap satu. Amin. Berharap kuasa. Tuhan akan mengangkat kita. Ada kuasa pengangkatan. Diangkat dari kejatuhan. Kejatuhan dosa, kejatuhan dalam pelayanan, kejatuhan dalam nikah. Diangkat oleh Tuhan. Dipulihkan kembali. Yang merosot, ekonomi merosot, dipulihkan. Pelayanan merosot. Diangkat menjadi berhasil dan gagal dijadikan berhasil dan indah pada waktu. Itu diangkat. Diangkat, dipakai oleh Tuhan. Dalam kegerakan hujan akhir. Pembangunan itu. Sekalipun kita sederhana. Petrus tak terpelajar. Sederhana. Tapi kalau Tuhan yang angkat. Tuhan yang angkat. Dia berkhotbah. Kalangan pandai, kalangan ini. Bisa menerima. Tuhan yang angkat. Saja. Petrus tak terpelajar. Gagal. Tapi kalau Tuhan yang angkat, dia dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayo, keadaan kita apa? Tak terpelajar, gagal, najis mungkin. Ayo siang ini, pegang pengajaran yang benar. Seru pada Yesus, tolong saya, bebaskan saya dari dunia. Bebaskan saya dari keinginan mata dosa-dosa, keinginan daging, nikah yang salah, bebaskan. Bebaskan. Ya, bebaskan. Angkat dua tangan. Pegang. Saudara, bebaskan. Bebaskan. Itu diangkat, dipakai. Sampai nanti diangkat di awan-awan. Disucikan, diubahkan. Sampai sempurna seperti Yesus. Saudara, disucikan, diubahkan. Sampai sempurna seperti Yesus. Seperti Yesus. Dan kita bersama dia selama-lamanya. Nah, Dulu Tuhan melepaskan Israel, berjanji akan membebaskan Israel dari Mesir, dari Firaun. Sekarang membebaskan kita dari dunia yang menenggelamkan kita. Ayo terangkat semua sekarang. Amin. Terangkat semua. Biar kita ditolong, dipakai semua. Berhasil semua. Ayo disucikan, diubahkan. Sampai sempurna seperti dia. Betul-betul lepas dari dunia. Terangkat di awan-awan bersama dia. Tuhan tolong kita semua. Mari
Kita sama berlutut yang bisa, yang tidak bisa duduk saja. Berlutut yang bisa, yang tidak bisa duduk saja. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Kita tidak bisa apa-apa di lautan dunia ini. Yang bisa hanya tenggelam kebanyakan. Terpengaruh dunia, tenggelam. Ya, bimbang, tidak taat, tenggelam. Tuhan tolong kita semua. Mari. Tuhanku pimpin. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Tuhanku pimpin. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Kur lagi. Tuhanku pimpinlah. Kita dalam keadaan tak berdaya siang ini, seperti bayi-bayi tak berdaya. Kesempatan, tangan diangkat memegang dia, mulut menangis menyeru dia seperti bayi menangis. Sampai ada kuasa pengangkatan, kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan. Cobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Dengan lagi. Kami tidak mampu. Engkau mendengar keluh kesah rangan kami menghadapi naga, menghadapi ketenggelaman hari-hari ini. Oh, haleluya. Kami tidak mampu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sampai mantap sembah dia. Serukan nama Yesus. Seperti Petrus, Tuhan tolonglah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Sampai mantap sekali lagi. Haleluya, haleluya. 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 Kami
dalam keadaan tak berdaya siang ini. Kesempatan untuk hanya taat dengar-dengaran, mengulurkan tangan. Kesempatan hanya menangis menyeru namamu seperti bayi yang menangis. Tidak ada kekuatan lain. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, seperti bayi yang menangis, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya, terserah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasu, ya lawasu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasu, ya lawasu. Ya lawasu, ya lawasu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasu, ya lawasu. Haleluya. Ya lawasu, ya lawasu.
Yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Hanya terserah Engkau Tuhan, kami hanya taat dengar-dengar dan hanya menyeru nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Haleluya. Kami menyembah.
Curahkan kasih-Mu untuk kami tidak mengasihi dunia Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari semua Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya bangga, ya bangga, ya bangga. Ya bangga. Ya bangga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan, hanya mengasihi Engkau Tuhan, tidak terpengaruh apapun gelombang lautan Tuhan. Angin ribut gelombang tidak mempengaruhi kami Tuhan. Haleluya. Kami hanya mengasihi-Mu, kami taat Tuhan, dengan hati kami teduh damai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan untuk menjadi teduh damai Tuhan dan taat dengar-dengaran Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah
Kami tak mampu hanya mengulurkan tangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nasa, ya Nasa. Haleluya, haleluya. Ya Nasa. Hanya mengulurkan tangan, tak bisa apa-apa untuk di sini, di Warpat, di Medan Tuhan. Di kunjungan-kunjungan, di Lempidal, di kunjungan-kunjungan tidak bisa, di GPT Tuhan tidak mampu, hanya mengulurkan tangan Tuhan. Hanya menyeru namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nasa. Haleluya, haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Pimpinlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku pimpin aku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri. Pimpinlah ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Pegang tanganku ya Tuhan dengan Sekali lagi, jika ada yang mau mengulurkan tangan dalam ketenggelaman, dalam ketidakberdayaan, taat, mau sungguh-sungguh taat, bukan hanya sekedar mengulurkan tangan, tapi berjanji taat sungguh-sungguh, taat pada firman Tuhan, taat pada firman penggembala. Oh haleluya, haleluya. Berpegang satu pengajaran benar. Biar kita berseru kepada Dia. Dalam mara bahaya, pegang satu pengajaran, pegang tangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Pegang kami Tuhan, pegang saya Tuhan. Jangan ada yang tenggelam, semua terangkat. Haleluya, haleluya. Angkat kami Tuhan, jadikan berhasil dan indah. Pulihkan semuanya, taat dengar Tuhan. Haleluya. Dan semua disucikan, diubahkan sampai sempurna, terangkat bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Turunkan Pak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini Engkau menggembalakan kami Tuhan. Baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di Medan Tuhan, baik di mana-mana yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Dan beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biarkan merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna. Setiap ibadah yang Kau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam 3 macam ibadah. Tekun dalam 3 macam ibadah. Yang belum tekun Engkau tarik Tuhan di sini. Di WN4 di Medan yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan ada yang menyelundup seperti Yudas. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan. Oh jiwa-jiwa yang sudah undur Engkau kembalikan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa yang sudah undur kembali kepadamu. Membawa jiwa baru untuk digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Jauhkan dari gosip-gosip dan lain-lain Tuhan. Biar kami dipakai bersaksi semua Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang oleh apapun. Oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, penyakit, kekerasan hati dan lain. Oh lepaskan semua. Bisa setia berkobar dalam melayani Tuhan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah Tuhan. Sebelum Engkau datang perbaiki semuanya. Kami semua mencapai nikah benar, nikah sempurna dalam Engkau. Terima kasih. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Jangan terpengaruh oleh apapun, bahkan keluarga dekat pun jangan sampai mempengaruhi mereka Tuhan. Engkau tolong tetap setia di dalam Tuhan. Tetap menyerah sepenuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah. Menjual rumah tanah tolong semuanya. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah tolong semua beri hikmat akal budi. Menghadapi ulangan harian. UTS, UAS, skripsi, tesis, desertasi. Gelar profesor tolong semua lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya kalau kami taat, tangan ajaib-Mu yang bekerja di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan. Engkau tolong rencana renovasi perluasan gereja ini. Engkau buka jalan sesuai firman-Mu. Juga di WR Supratman 4 kelanjutannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong kiranya kami serahkan Tuhan. Lempinal Kristus ajaib yang sudah lulus. Tuhan angkatan 1 sampai 35. Kuatkan, teguhkan dalam pengajaran benar Tuhan. Dalam pelayanan benar Tuhan. Supaya sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan. Yang di sini beri ketaatan, sungguh-sungguh kerendahan hati. Bisa dipimpin, bisa diatur Tuhan. Melayani sungguh-sungguh sampai dipakai oleh Tuhan. Yang akan datang Engkau menyeleksi. Engkau tolong kiranya Tuhan. Engkau buka firman, buka jalan. Engkau yang membela Lempinel ini Tuhan. Milik-Mu, Engkau yang membela. Engkau tolong. Terima kasih. Demikian juga GPT Pusat. Oh Tuhan, pengurus pusat berikan takut akan Tuhan. Jujur
dalam pengajaran benar, dalam keuangan jujur, dalam nikah yang benar, dalam segala hal, dalam berorganisasi, supaya kami menjadi satu dalam satu pengajaran, satu dalam tata cara ibadah yang benar seperti dulu Tuhan. Engkau bela, Engkau tolong Tuhan, sampai firman-Mu betul-betul Tuhan diberitakan di mana-mana. Terima kasih syukur kepadamu. Engkau sudah tolong kami, kebaktian doa puasa season 3 lebih lagi Engkau menolong, bukakan firman, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang oleh apapun juga. Terima kasih. Keluh kesah kami Engkau yang mendengar, Engkau tolong Tuhan. Jika kami pulang ke tempat masing-masing, jaga lindungi serta jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sebelum pulang sekali lagi, kita ini tidak berdaya apa-apa. Hanya taat, jangan sombong. Taatlah pada suara Tuhan, pada pengajaran yang benar. Ya, mari kita taat sungguh-sungguh. Angkatlah 2 tangan ke atas, serahkan pada Tuhan. Saya mau taat Tuhan, tidak ikut-ikut yang tidak benar, yang tidak taat itu. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang kami semua. Ini jaminan Tuhan. Ketaatan adalah jaminan kepastian Tuhan. Kami hidup dalam tangan-Mu. Dan Engkau mengangkat kami semua, membebaskan kami semua. Sampai di awan-awan yang permai. Segala permasalahan Engkau bebaskan semua. Engkau tolong semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Kunjungan-kunjungan Engkau tolong Tuhan. Baik di Tanah Toraja, di Sorong Tuhan. Baik di Surabaya, Malang, di mana-mana Tuhan. Di Jakarta, di Tarakan, lain-lain. Bukakan firman sebagai pembuka jalan. Terjadi kegerakan hamba-Hambamu, anak-anak-Mu bisa datang kepada dan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Jam 5:15 nanti sore. Tuhan memberkati semua.